Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman Brigada Satya. Nah, kembali lagi, kita bakal bahas terkait dengan praktik yang kemarin di TM 12 terkait dengan investasi dan saham dan RE ya. Topik bahasan paling utamanya. Nah, kita akan bahas 20 soal ini. Kita akan bahas yang udah kita pelajari di intensif juga ya. Nah, yang pertama adalah auditor biasanya mendapatkan bukti tentang tentang transaksi ekuitas pemegang saham dengan mereview. Nah, di sini kalau misalkan jawabannya itu ada B ya, catatan agen transfer. Nah, kenapa A sampai D ini nggak terlalu kayak jarang dipakai. Nah, jadi gini teman-teman, ada penjelasannya nih. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan jasa agen transfer saham untuk menyimpan catatan pemegang saham termasuk mendokumentasikan transfer kepemilikan saham. Nah, penggunaan transfer ini membantu memperkuat pengendalian terhadap catatan saham dan mempercayakan catatan ke organisasi independen. Nah, di mana itu adalah agen transfer karena tidak terikat dengan perusahaan kan. Dia independen. Nah, ini ada di halaman bab 22, halaman 321 di buku Arens jilid 2 edisi ke-15. Nah, ini bisa teman-teman cek di ini ya, Drive Intensif itu ada pecahan kayak di TM12 itu ada pecahan terkait dengan buku Arens yang udah aku split. Nah, jadi jawabannya B. Kenapa bukan A dengan C dan D? Karena ini tadi ya, karena auditor itu lebih lebih mengandalkan bukti dari eksternal kan. Nah, di mana ini agen transfer itu adalah kayak ya, organisasi independen tadi ya. Maka jawabannya adalah B. Yang kedua adalah transaksi pada siklus modal tidak sebanyak pada transaksi siklus lainnya. Sehingga pertimbangan utama auditor adalah, nah, di sini ini udah dibahas ini ya, jadi jawaban yang benar adalah B, otorisasi transaksi. Nah, kenapa? Karena untuk modal ini kan pasti butuh direksi ya, dan direksi ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pada transaksi siklus modal sedikit jarang dilakukan. Nah, maka risiko pengendalian dan hasil pengujian substantif atas transaksi tidak terlalu penting. Nah, dalam mendesain perincian saldo seperti note payable. Nah, beda ya, kalau note payable itu kan bahkan resiko pengendalian dan rincian saldonya itu harus jadi pertimbangan utama. Nah, tapi kalau di sini sebenarnya pertimbangan auditor itu lebih kepada otorisasi. Karena kan kemarin ya kalau misalkan RE itu kan salah satu pentingnya itu kan verifikasi independen ya. Nah, verifikasi independen sama otorisasi transaksi. Nah, kalian bisa cek lagi ya teman-teman, ada 4 nggak salah tuh. Ya, mungkin itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, lanjut ya. Jadi tadi ya ada 3 ya. Kemarin kan otorisasi, terus kayak independent register sama proper ini ya, pemisahan tugas ya, segregation of duties kalau salah. Nah, kalian bisa lihat di PPT. Jadi memang kenapa jawabannya A sampai C dengan D ini salah? Karena kita lebih fokus ke otorisasi sih, bukan ke bagian ini ya. Karena kan jelasan substantif test of transaksi, makanya transaksinya ini kurang tepat gitu. Nah, yang ketiga adalah internal control terkontrol pada siklus modal, kecuali di sini ya, bisa dilihat nih jawabannya tadi ya. Kalau internal kontrol yang benar tadi udah aku jelasin, ada pemisahan tugas, ada otorisasi, dan ada register independen. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, kenapa? Memeriksa urutan nomor pada cek dan memeriksa jika ada yang hilang merupakan pendalilan internal siklus kas. Nah, jadi jawabannya A ya teman-teman. Nah, di sini pengendalian internal dalam pencatatan yang teratur adanya dan pemisahan tugas dan pada siklus modal harus memadai untuk. Nah, di sini kenapa harus memadai terkait dengan pemisahan tugas? Karena ini potensi misapresiasi dan penggunaan aset dapat diminimalisir. Nah, ini ada di jawaban di buku Aren ya teman-teman. Jadi ada yang pengenalan internal itu harus memadai ya untuk untuk saham dan RE ini adalah pemilik saham sebenarnya diakui dalam catatan perusahaan, dividen dalam jumlah besar dibayarnya pada pemilik saham pada tanggal pencatatan dividen, dan ketiga adalah nih potensi misapresiasi atau penyalahgunaan aset yang telah diminimalisir. Nah, kenapa kita kalau misalkan ini pencatatan itu lebih kepada misapresiasi karena takutnya ada kesalahan ini nih, yang penyalahgunaan aset. Nah, mungkin itu ya. Jadi nomor 2 sampai nomor 3 ini kayak berpengaruh ya. Jadi teman-teman harus ingat ya, otorisasi itu penting untuk saham. Selanjutnya, asersi yang digunakan untuk mengaudit siklus modal adalah, nah ini di buku Arat juga ada. Jadi existence, valuation allocation, akurasi, dan presentation disclosure. Nah, kenapa completeness dan data obligation ini nggak masuk gitu? Kenapa B dengan C yang salah? Nah, karena gini, tujuan siklus modal
adalah untuk satu melihat apakah saham sudah tercatat dan transaksi modal saham memang terjadi. Kita bisa lihat soal ini ya. Kita compare dengan kita aku jelasin pakai ini aja kali ya. Lebih enak ya. Ini ya. Ini ada buku Arens. Nah, kenapa tadi apa namanya di sini ya? Stop share dulu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini ya kalau misalkan apa? Di sini tujuan auditnya itu jadi jelas ya. Ada 3. Dinyatakan secara layak ya. Secara layak. Terus sini ada dan benar ya. Terus ada di sini sudah memadai atau ini tujuannya ya. Nah, jadi di sini tadi udah dibahas. And then apa ya tadi ini mungkin nomor 5 ya. Jadi nomor 5 tuh ingat pengendalian internal itu ada 3. Ini di sini di halaman 319 ya ada aktual jumlah dividen benar dibayarkan dan yang ini ya potensinya. Kenapa harus ada pemisahan tugas karena itu ada 3 yang bisa bahas nanti di buku ya yang ada di intensif. Nah ini nih kenapa tujuan auditnya penting ada 4 ya ada di sini masih modal telah dicatat tujuan terkait dengan kelengkapan berkaitan dengan kelengkapan dan di sini saham dicatat secara akurat. Kita lihat dulu. Nih. Oke, ini ya siklus modalnya. Tadi mana sih? Oke, secara akurat valuation and equation modal saham disajikan dengan secara layak pengungkapan. Nah, jadi ada tiga kelengkapan. Nah, kenapa di sini completeness nggak masuk nih? Karena di sini ada right on obligation. Nah, ini salah ya. Relative value di sini nggak ada ya, di salah. Nah, jadi jawabannya A ya. Yang mendekati sebenarnya ada 5 nih karena keterjadian dan juga keakuratan itu masuk jadi 1 di sini ya. Dan completeness sebenarnya masuk. Cuman karena di sini jawabannya ada eligible value, ada obligation, ini salah karena itu tidak masuk ya. Ini adalah di halaman 321. Jadi jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya ini kayaknya agak kenapa gini. Nah, nomor 6, karakteristik siklus perolehan dan pelulusan kembali modal yang mempengaruhi signifikan audit kecuali. Nah, di sini ya. Oke, ini ada 4 karakteristik ya. Ada nggak di sini ya? Mana ya? Oke, kayaknya belum ada ya. Ini mungkin dari pembuat soalnya juga nambahin ya. Jadi gini, nah di sini kalau karakteristik terkait dengan perolehan pelunasan kembali modal, nah itu tuh yang mempengaruhi apa ya, secara signifikan terhadap akun itu kecuali adalah C, independent demand dan independent demand. Nah, jadi gini, 4 karakteristik siklus modal adalah 1, relatif sedikit dan mempengaruhi saldo akun. Yang kedua, terdapat hubungan hukum antara entitas dan usaha klien dan juga pemegang saham. Sini harusnya ada ya cara kecil ya. Di sini nggak ada deh. Nggak ada ya, berarti di atas nih, di halaman sebelum berarti. Oke, jika tidak dimasukkan dalam transaksi tertentu, maka jumlahnya akan material. Nah, ini juga nih, karena kan pemegang apa ya, kalau udah kita ngisut saham itu kan memang besar ya, gitu. Yang keempat adalah terdapat hubungan langsung dengan akun bunga, dividen, dan dengan kewajiban dan ekuitas. Nah, independent demand dan dependent demand merupakan salah satu karakteristik dari siklus pergudangan dan inventory ya. Ingat ya, permintaan, jadi jawaban yang B ini udah tepat, jadi yang salah itu C. Maka kan ditanya kecuali. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya, salah satu pengujian detail yang menggunakan saldo akun investasi adalah, nah, jadi pengujian detail yang dapat dilakukan, kita bisa lihat di sini, gini. Detail saldo. Nah, di sini kalau misalkan terkait dengan detail saldo ini adalah yang pertama kita bisa vouching ya ke jurnal investasi. Kita bisa konfirmasi surat berharga dan juga kita bisa cut off. Maka jawabannya benar adalah yang B. Kenapa yang A salah? Kalau yang A itu kan detail in ya. Jadi kalau misalkan bukan detail saldo ini lebih ke transaksi. Jadi kurang tepat. Kalau aset secara fisik ini bukan saham ya, salah. Ini juga salah. Nah, kenapa A salah? Ini juga footingnya itu schedule penerimaan, bukan dengan ini ya konfirmasinya ya. Jadi jawaban yang D yang benar. Nah, ini juga kalian bisa lihat dari sini ya, ini juga termasuk ya. Jadi ini memang menjebak karena ini untuk aset dan ini juga untuk penerimaan atau penjualan. Jawabannya adalah D. Nomor 8, karena sedikitnya jumlah transaksi yang terlibat dalam pos ekuitas pemegang saham, auditor biasanya menilai resiko pengendalian pada tingkat maksimal dengan melakukan detail test of transaction. Nah, kenapa kita kalau misalkan resiko pengendalian pakai transaction? Jadi gini, di sini kan apa namanya terkait dengan
jumlah transaksi itu kan pasti kan hubungannya sama transaction ya, bukan kontrol, bukan pengendalian. Kecuali ditanya kemungkinan adanya salah saji dalam pengendalian, nah, berarti kan controls juga balance. Ini di akhir beda ya, jadi hal yang jawaban yang benar adalah yang di ya, karena ini transaksi yang dicari ya. Nah, nomor 9, perubahan pada akun modal saham biasanya harus disetujui oleh board of director ya. Ini udah udah pakem lah ya, bukan pemilik saham. Jadi jawabannya B benar, udah jelas. Manakah dari asersi berikut yang paling mungkin diabaikan auditor dalam ekuitas pemegang saham? Kita cek tadi. Ya, tadi kan komoditas masuk ya. Yang udah tadi ya, yang udah jelasin. Nah ya, sini tadi ya. Oke. Tadi ya udah masuk ya. Jadi nggak usah. Jadi jawaban yang salah adalah yang C ya. Karena asersinya tadi 4 ya, consistent, completeness, valuation, and allocation, dan presentation and disclosure. Oke. Nah, oke, lanjut lagi. Footing outstanding share dalam daftar saham dan membandingkannya dengan total saham yang beredar di buku besar umum bertujuan untuk menguji asersi completeness. Nah, jadi gini ya. Kita lihat completeness. Completeness berarti kan yang pertama ya. Telah di Nah, di sini ya. Oke, di sini juga. Memang kalau yang saham nih istilahnya kayak susah juga nyari itunya. Asersinya memang beda ya. Ntar kita cari di sini ada nggak ya. Oke, nanti aku bakal tambahin ya mungkin. Nah, jadi gini, melakukan putting outstanding share dalam daftar saham lalu membandingkan dengan saham yang beredar untuk mempermudah auditor mengetahui transaksi saham yang belum tercatat. Nah, ini juga ya, jadi completeness ya. Jadi kalau footing itu kalau bukan completeness ditentuin. Nah, bukan occurrence ya. Kalau occurrence itu kan kejadian ya. Nah, oke. Lanjut nomor 12. Titik-titik menunjukkan total laba atau kerugian bersih. Oh, ini jelas ya. Jadi kalau menunjukkan total laba atau kerugian bersih perusahaan dari hal pertama bisnisnya, beroperasi hingga tanggal neraca Anda di audit ya. Rate earning ya, karena itu tempat di mana laba-laba itu berkumpul. Oke ya. Nomor 13, meskipun manajemen mengatakan bahwa sertifikat saham yang dibatalkan dihancurkan secara tepat dan dicatat di buku sertifikat saham, namun auditor harus melakukan tes of control yaitu, nah ini coba lihat, meminta keterangan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pengajuan saham, kurang tepat. Di sini reforming penghancuran sertifikat saham, kurang tepat. Nah, ini jawabannya benar adalah C. Kenapa C? Meminta pencatatan penghancuran sertifikat saham yang dibatalkan di buku sertifikat saham. Nah, ini terkait dengan ini ya. Mana ya? Di sini sumbangan saham. Salah itu ada ya. Nah, ini ya terkait dengan apa? Di sini nih. Verifikasi saldo bentuknya. Nah, ini di sini bagian sini. Konfirmasi agen transfer bukan cara paling oleh untuk mengandalkan pemeriksaan dari catatan saham dan akuntansi untuk semua saham beredar catatan sertifikat saham, pemeriksaan semua sertifikat yang dibatalkan. Nah, di sini ya. Ini bisa jadi referensi jawaban. Jadi kalau kita butuh sertifikat catatan juga ya dari saham yang dibatalkan itu. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang sampel sertifikat ini kayak kurang tepat ya. Nggak ada sampel sih untuk sertifikat. Kalau sertifikat ya kita minta catatan aja. Nah, nomor 14, jika terdapat saham treasury dalam pos neraca, di pos ekuitas di neraca, maka prosedur audit yang sebaiknya dilakukan oleh auditor kecuali, nah, di sini coba lihat jawaban, ini ada di Ranselco ya, oke, nanti kalian bisa lihat nih halaman 31 sampai 32, jadi kalau misalkan ada saham yang treasury, maka kita mempertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau biro administrasi efek. Nah, ini lebih bagus ya. Tapi ini yang kecuali ya, karena apa? Kalau misalkan prosedur audit yang ini, pastikan bahwa saham treasury tidak berhak atas pembagian dividen. Nah, ini juga ya, ini penting nih, benar nih. Yang kedua, yang C, ini benar ya, pemeriksa bukti pembelian dan organisasinya. Yang kedua adalah tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian saham treasury apakah untuk memperbaiki harga pasar saham atau untuk dibagikan secara mulus. Nah, nanti kita lihat ini ya, teman-teman. Nah, ini ya, saham treasury juga di sini ada di halaman 31 di Ranselco punya cutting juga ya, teman-teman. Nah, di sini yang misalkan dividen. Ini treasury stock nih. Jadi kalau ada treasury stock ada 3 nih, tanyakan manajemen, periksa bukti penjualannya. Jika treasury stock dijual kembali sama ini bukti pembelian. Jadi yang banyak salah adalah A. Kalau pertimbangan ini untuk
Ini konfirmasi ke saham ya, penyajian. Saham. Oh, jadi kalian bisa cek. Oke, lakukan vouching transaksi penerbitan saham ke supporting dokumen adalah prosedur audit yang bertujuan untuk menganalisis. Nah, kalau misalkan kita vouching transaksi dan kita juga melakukan penerbitan saham terkait supporting, nah ini bisa valuation ya, valuation and question juga existence sebenarnya. Juga benar nih existence karena ini vouching ya, kok vouching transaksi itu jadi jawabannya benar ya, B dan D. Ada di spread ke-12 ya, terkait assignment 11 itu menit ke-8 ya, kalian bisa lihat ya. Nanti kalian bisa cari videonya. Selanjutnya, ketika perusahaan tidak memiliki agen penerbitan saham yang independen, maka potensial error yang mungkin terjadi adalah, nah ini nih, ada yang dia adanya kesalahan penerbitan dan pencatatan saham yang beredar. Nah ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak punya izin transfer, tadi kan pencatatan sahamnya agak susah ya, karena kan tidak dipakai independen. Jadi kemungkinan ada salah catat di saham yang beredar. Yang ke-17, jika perusahaan tidak memiliki agen terkait dividen yang independen, maka substantitas yang paling tepat untuk yang dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi potential error adalah, nah ini, memeriksa pencatatan besaran dividen yang dibagikan dan proses pembagiannya. Nah ini juga ya, ini benar ya. Dibanding kalau ini kan analisa prosedur ya, jadi kayak kurang, bukan substantitas. Ini juga memeriksa penerbitan penerimaan kas dan saham ini kurang tepat juga. Kalau ini mereview hasil rapat dewan juga kurang tepat. Nah, kalian bisa lihat di slide ke-12 yang ini ya, slide 12, assignment ke-11 kalau ini ada menitnya, kalian bisa skip, bisa catat ya teman-teman. Nah, berikut ini 18, berikut ini yang jenis transaksi ekuitas pemilik yang biasanya memerlukan otorisasi khusus kecuali. Nah, kalau di sini ya, ini halaman 30 katanya apa nih? Cek rancelku halaman 30. Oke nih. Oke, kita lihat yang memerlukan otorisasi khusus. Nah, ini penerimaan modal saham jelas, pengembalian kembali modal saham, treasury share, dan penggunaan dividen. Yang salah adalah jelas ya. Di sini udah benar ada tiganya. Yang 19, berikut ini yang bukan prosedur audit untuk verifikasikan presentation dan disclosure. Apa nih? Periksa penyajian treasury stock. Benar. Periksa pencatatan transaksi emisi saham dan menentukan pisahan jumlah modal saham dan PT inventory. Ini benar ya, ini klasifikasi banyak. Juga benar. Periksa penyisian saldo laba yang dalam tahun yang diaudit. Nah, nih pembahasannya adalah yang B merupakan prosedur audit untuk pengujian transaksi rinci. Nah, ini kalau misalkan bukti pendukung pencatatan ini ke transaksi ya, ke detail balance ya. Ini lebih kepada bisa existence dan juga completeness ya. Jadi bukan presentation and disclosure. Terakhir, berikut ini yang adalah rasio informasi keuangan yang biasanya digunakan dalam prosedur analitis ekuitas pemilik kecuali debt to equity ratio ya. Ini salah ya. Jadi kalau earning per share itu dipakai, ROE ini dipakai, DPR juga dipakai ya. Karena itu hubungannya sama dividen dan juga RE juga kan. Nah kalau debt to equity kan jarang apa ya, tidak jarang dipakai lah. Gitu. Jadi jawabannya adalah B. Nah, mungkin itu sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi di TM yang 13. Terima kasih. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.